Bab 1457 Sekte Galaksi. Fakta bahwa tetua keempat terluka parah oleh Lin Siye tidak menyebar. Sekte Taoisme menyegel seluruh Taoisme, sehingga orang luar tidak mengetahui bahwa tetua keempat telah hancur berkeping-keping. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Tanah suci tanpa batas. Guru suci datang ke rumah bambu lagi, dan guru suci dengan hormat membungkuk ke rumah bambu. Guru, Lin Siye telah pergi ke dunia Tao. Selain itu tubuh Taoisme tetua keempat hancur. Di dalam rumah bambu, wanita yang sedang membaca buku itu berhenti. Setelah hening sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang dilakukan sekte Taoisme ini untuk memprovokasi dia? Bukankah ini mencari kematian? Guru suci ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, guru mengatakan sebelumnya bahwa ada jiwa yang kuat di tubuh Lin Siye. Tuan, seberapa kuat jiwa ini? Di dalam rumah bambu, wanita itu terkekeh pelan dan berkata, sangat kuat, pernah membuat kagum orang-orang pada suatu zaman. Sangat kuat. Guru suci terdiam. Pada saat ini, sebuah gulungan kuno tiba-tiba melayang keluar dari rumah bambu. Guru suci melihat rumah bambu. Guru, ini. Di rumah bambu, wanita itu berkata, Mileye pernah menyelamatkan naga di dunia kegelapan. Meskipun sebab akibat ini dihancurkan oleh wanita bergaun polos dihentikan paksa, tapi... Berbicara tentang ini, wanita itu sedikit tersenyum. Aku tidak berpikir Kaisar Wu akan membiarkannya begitu saja. Guru suci berkata dengan suara yang dalam, guru ingin menggunakan tangan Kaisar Wu untuk membunuh Mileye. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada yang salah dengan apa yang kamu katakan. Ini adalah keluhan antara dia dan Kaisar Wu. Apa hubungannya dengan kita? Di dalam gulungan itu ada gulungan seni bela diri teknik inti, yang dapat membantu Kaisar Wu menerobos. Aku yakin jika dia mengambil langkah terakhir itu, dia seharusnya tidak terlalu takut pada wanita bergaun polos. Guru suci ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, Guru, jika kamu bergerak, berapa kemungkinan membunuh Mileye? Mata wanita itu tertuju pada buku kuno. Lalu dia tersenyum dengan tenang dan percaya diri, 100%. 100%. Guru suci tercengang, hendak berbicara ketika wanita itu tertawa dan berkata, selama ketiga pedang itu tidak menyerang, aku 100% yakin akan membunuhnya. Guru suci bertanya, bahkan jika wanita berjubah putih dan situ masih ada. Wanita itu menoleh untuk melihat guru suci, lalu berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku menyombongkan diri? Guru suci menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak. Wanita itu mengambil buku kuno dan berjalan keluar dari rumah bambu. Hari ini dia mengenakan gaun hijau tua dengan lukisan pemandangan di atasnya. Dia terlihat sangat pendiam dan anggun. Wanita itu memandang ke langit dan tersenyum ringan. Sebenarnya sangat sederhana untuk membunuhnya. Tapi apa yang terjadi setelah membunuhnya? Membunuhnya seperti menusuk sarang lebah. Jangan katakan apa-apa lagi, wanita bergaun polos akan membunuhku dengan segala cara. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkan wanita itu. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, tidak berdaya. Guru suci ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dengan kekuatanmu, tidak bisakah kamu bersaing dengan wanita bergaun polos itu? Wanita itu menarik pandangannya, lalu dia berjalan di depan guru suci. Guru suci membungkuk dengan cepat, tidak berani menatap langsung ke arah wanita itu. Wanita itu memegang buku kuno dan menepuk kepala guru suci dengan ringan. Ingat, wanita itu tidak terkalahkan. Selama dia tidak ingin mati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya dia adalah dengan Mileye, karena Mileye adalah satu-satunya kelemahannya.
Selain itu, tidak ada cara untuk mengalahkannya. Bahkan jika kita semua di alam semesta ini disatukan, mungkin tidak dapat memblokir pedangnya. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah langit dan menghela nafas. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi musuhnya, tetapi aku tidak dapat menahannya. Aku benar-benar ingin membunuh Mileye ini. Guru suci berkata dengan suara yang dalam, "Guru, aku punya satu hal yang aku tidak tahu. Karena wanita bergaun polos ini sudah begitu kuat, mengapa dia masih berkeliaran di bintang-bintang? Tujuan dia melakukan ini adalah untuk melatih Mileye." Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak hanya berkeliaran. Kamu terlalu lemah untuk melihat penyebab sebab akibat yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Dia mencari penyebab bencana, yaitu orang yang mengendalikan nasib Mileye. Guru suci sedikit mengernyit, orang yang memanipulasi nasib Mileye. Wanita itu mengangguk, penyebab bencana. Orang-orang di dunia tidak tahu banyak tentang penyebab bencana. Dunia ini terbagi menjadi yin dan yang, baik dan jahat. Ada kebaikan penyebab dan ada penyebab kejahatan. Penyebab bencana adalah akar penyebab semua kejahatan. Orang yang memiliki penyebab yang baik setara dengan memiliki keberuntungan besar, diberkati oleh langit dan bumi, diberkati oleh nasib, dan diberkahi oleh kebenaran agung. Kehidupan orang seperti ini seperti menipu, karena apapun yang dilakukannya akan mendapatkan hasil yang baik. Sebaliknya, orang yang menyebabkan penyebab bencana akan mendapatkan kehidupan yang keras dan segala macam masalah, seperti bintang jahat. Berbuat baik dapat menyebabkan hasil yang buruk. Tidak hanya itu, tetapi siapapun yang berhubungan dengan mereka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Mileye dapat hidup sampai sekarang. Terima kasih kepada wanita itu dan pria itu yang mengubah hidupnya melawan langit, terutama wanita bergaun polos. Dia secara paksa membawa sebab akibat yang tak terhitung jumlahnya untuk Mileye. Tetapi dia menemukan bahwa sebab akibat ini seperti tidak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia membawa mereka, akan ada sebab akibat yang tak terhitung jumlahnya datang menghantui Mileye. Jadi dia memutuskan untuk menemukan sumber bencana." Guru suci bertanya, apa yang terjadi setelah dia menemukannya? Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja dia akan membunuhnya." Guru suci. Wanita itu tiba-tiba berkata dengan lembut, "Sebenarnya, Mileye cukup menyedihkan. Jangan melihatnya memiliki begitu banyak pendukung. Jika kamu mengamati dengan cermat, kamu akan menemukan bahwa musuhnya sama sekali tidak setingkat dengannya. Mereka beberapa level di atasnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menjadi lebih kuat, musuhnya selalu setidaknya beberapa level lebih kuat darinya." Berbicara tentang ini, dia menunjuk dirinya sendiri, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, "Seperti aku." Guru suci. Wanita itu berkata lagi, "Sebenarnya, penyebab bencananya mungkin ada hubungannya dengan ayah dan saudara perempuannya." Guru suci sedikit bingung, ayahnya dan saudara perempuannya. Wanita itu mengangguk, tidak mungkin seseorang memiliki penyebab bencana tanpa alasan. Dia dilahirkan dengan penyebab bencana. Selain alasannya sendiri, ada alasan lain, itu orang-orang terdekatnya. Guru suci sedikit mengernyit, "Kerabatnya." Perempuan itu menengadah ke langit dan berkata lirih, "Kakaknya tidak terkalahkan di dunia, segala macam sebab akibat tidak dapat menyentuh tubuhnya, dan penyebab bencana tidak dapat menyentuh tubuhnya. Dan ayahnya juga memotong kehidupan lampau dengan satu pedang. Dalam kehidupan ini, tidak ada sebab akibat yang dapat menyentuhnya." Guru suci berkata dengan lembut, "Jadi, penyebab bencana ini jatuh pada Mileye. Tapi, seharusnya tidak, atau, ayah dan saudara perempuannya dulu." Wanita itu menatap guru suci dan berkata sambil tersenyum, "Kakaknya,
orang yang pernah dia bunuh berada di luar imajinasimu. Dan ayahnya, kamu harus mengetahuinya dari garis darah Mileye, ayahnya bukan lagi janggut yang bagus. Meskipun temperamennya telah banyak berubah selama bertahun-tahun, tetapi pada suatu waktu, pada saat itu, dia disebut orang gila. Berbicara tentang ini, ada warna yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Guru suci. Wanita itu berkata lagi, tentu saja, semuanya pasti tidak sesederhana itu. Ada yang salah dengan Mileye sendiri. Singkatnya, penyebab bencana ini dan milik ayah dan saudara perempuannya harus tidak dapat dipisahkan. Dan jika kita ingin membunuh Mileye, cara terbaik adalah menggunakan penyebab bencana. Hanya dengan cara ini kita memiliki kesempatan. Saat dia mengatakan itu, dia memandang guru suci. Pergilah ke dunia jiwa sendiri, ingat, jangan biarkan Kaisar Wu tahu bahwa tanah suci diberikan kepadanya, itu saja. Aku akan pergi ke sana sendiri. Ayo pergi. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyembunyikannya dari Kaisar Wu. Setelah berbicara, dia mengambil gulungan kuno di tangan guru suci, kemudian menghilang begitu saja. Di suatu tempat di langit berbintang, Mileye tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling, langit berbintang di sekitarnya sunyi, dan cahaya bintang redup. Laila pelan melihat sekeliling dengan ekspresi tenang. Tempat ini tidak sederhana. Namun, dengan kekuatannya, tidak banyak orang di dunia ini yang dapat membunuhnya. Mileye mengeluarkan peta yang diberikan Lydia berjubah putih kepadanya dan meliriknya. Lalu dia melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, peta itu menunjukkan Star Territory, tapi di sini, seolah-olah tidak ada apa-apa. Laila pelan berkata, tunjukkan padaku. Mileye memberikan peta itu kepada Laila pelan, lalu Laila pelan melihatnya sekilas. Setelah beberapa saat, dia melihat ke kanan, merentangkan telapak tangannya, dan kekuatan misterius berosilasi dari lapangan. Secara bertahap, langit berbintang di sekitarnya mulai untuk gemetar. Setelah beberapa saat, sebuah gerbang batu besar muncul di sebelah kanan keduanya. Mileye melihat ke gerbang batu itu, di belakang gerbang batu ada tangga batu biru yang panjangnya puluhan ribu kaki. Dan di ujung tangga batu itu ada sebuah istana besar yang baru saja tergantung di langit berbintang. Mileye memandang Laila pelan, Laila pelan menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mileye berkata, ayo pergi dan lihat. Laila pelan mengangguk. Keduanya berjalan menuju gerbang batu. Sesampainya di gerbang batu, Mileye melihat ke arah gerbang batu. Gerbang batu sudah agak tua. Keduanya terus bergerak maju di sepanjang tangga batu. Di tengah jalan, Mileye tiba-tiba berbisik, Lydia seharusnya sudah ada di sini sebelumnya. Laila pelan melihat sekeliling, dengan jejak kesungguhan di matanya, tempat ini adalah dunianya sendiri, ini adalah dunia dengan langit berbintang ini, tetapi di luar langit berbintang ini. Sepertinya tempat ini adalah tidak sederhana. Mileye bertanya, apakah ada bahaya? Laila pelan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, belum. Karena senior memintamu untuk datang, jelas, seharusnya tidak ada bahaya, tapi kamu tetap harus berhati-hati. Mileye mengangguk. Untuk tempat-tempat yang tidak diketahui ini, dia tetap tidak berani gegabah. Laila pelan melirik aula besar di kejauhan, juga diam-diam berjaga-jaga. Meskipun dia kuat, tetapi orang harus tahu bahwa ada langit di atas langit, jadi harus selalu berhati-hati. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke aula. Mileye melihat ke atas aula, ada dua kata besar di atas aula, Sekte Galaksi. Sekte Galaksi. Mileye hendak berbicara, pada saat ini, Laila pelan sedikit mengernyit, pada saat yang sama, tiba-tiba ada suara langkah kaki di aula.
Nilai Ye gemetar di dalam hatinya, dia melihat ke aula, saat berikutnya, dia tercengang, dan kemudian dia berkata dengan heran, sialan, ini kamu. Ternyata kamu. Laila Klan. Bersambung.